Akibat naiknya permukaan air laut, satu persatu benua menghilang, peradaban manusia yang makmur tenggelam, dan populasi manusia terus menurun. Namun kehidupan laut tumbuh subur di dunia yang baru ini. Nah, di sebuah reruntuhan kota yang sudah tenggelam di dasar laut, sepasang ayah dan anak terlihat sedang menjelajah mencari sesuatu. Setelah berhasil masuk ke sebuah bangunan yang sepertinya merupakan bekas Indomaret, keduanya mulai menjarah apapun yang menurut mereka akan berguna nanti, termasuk sekaleng susu bubuk yang si anak yang bernama Bota ternyata tidak tahu untuk apa itu. Si ayahnya jelas langsung marah karena itu menjadi bukti kalau Bota lagi-lagi tidak belajar. Si ayah kemudian mengambil beberapa sendok garpu yang membuat Bota gantian marah karena faktanya mereka sudah punya banyak sekali persediaan sendok garpu. Dan setelah satu keranjang belanjaan penuh dengan barang jarahan, keduanya kemudian memutuskan untuk membawanya naik ke permukaan. Sepanjang perjalanan menuju ke permukaan, reruntuhan kota yang sudah tenggelam itu tampak angker dan sangat mengerikan sekali. Sesampainya di permukaan, seorang gadis kecil yang sedang berdiri di tiang lookout kapal menyambut kembalinya mereka dengan sedikit cemberut karena sejauh matanya memandang, gadis kecil yang ternyata bernama Lita itu sama sekali tidak menemukan apa-apa. Bahkan sudah 1 bulan mereka tidak melihat seekor burung pun terbang di area mereka. Bota jadinya ragu apakah masih ada manusia yang masih hidup selain mereka. Sang ayah kemudian mencoba meyakinkan keduanya kalau di luaran sana pasti ada manusia yang masih hidup. Hanya saja karena lautan begitu luas, mereka masih belum bisa menemukan salah satu di antaranya. Dan hingga saat itu tiba, sang ayah berjanji akan selalu menjaga mereka berdua. Nah, selama hidup di atas kapal, sang ayah bertanggung jawab untuk merawat dan memperbaiki kapal. Bota bertugas mengurusi masalah makanan dan air, sementara Lita bertugas mencuci pakaian. Lalu sejak setahun yang lalu, Bota mulai diajari menyelam untuk mencari ikan. Dan di tahun ini, dia sudah diperbolehkan ikut menjelajah reruntuhan. Setiap matahari mulai tenggelam, ada satu aturan wajib yang harus mereka lakukan, yaitu segera masuk dan bersembunyi di dalam kapal dalam kondisi diam diselimuti ketakutan. Karena di malam hari adalah waktu di mana para monster lautan berkeliaran berburu mencari mangsa. Guncangan hebat terasa saat seekor monster menabrakkan tubuhnya ke lambung kapal. Untuk menenangkan kedua anaknya, sang ayah mengatakan kalau para monster itu pasti akan segera pergi. Berkat itu, Bota dan Lita akhirnya bisa kembali tenang dan siap untuk tidur seperti biasa. Saat Lita sudah tertidur, Bota bertanya kepada ayahnya apakah di tempat ayahnya tinggal dulu ada banyak monster yang berkeliaran juga. Ayahnya bilang, tentu saja, karena di perairan manapun akan selalu ada monsternya. Namun mereka punya para harpunis yang akan selalu melindungi mereka. Kata sang ayah, para harpunis adalah sekumpulan kesatria yang bertarung melawan para monster laut untuk melindungi tempat tinggal mereka, di mana ayah Bota ternyata adalah salah satunya. Tato yang ada di bahunya adalah bukti bahwa dia adalah seorang harpunis. Di bawah tato tersebut ada 6 gambar kecil yang Bota tidak tahu kalau itu adalah gambar bintang, karena Bota memang belum pernah melihat bintang seumur hidupnya. Sang ayah bilang dahulu kala para pelaut menggunakan bintang sebagai penunjuk arah di malam hari. Dan saat sang ayah bercerita tentang bintang, kita bisa melihat bulan yang sebagian besar permukaannya sudah hancur berkeping-keping. Keesokan paginya, saat keluarga Bota keluar dari dalam kapal, bagian luar kapal tampak rusak parah dan persediaan ikan asin yang Bota lupa sembunyikan terlihat tinggal kepalanya doang. Melihat bekas cakaran yang begitu besar di salah satu sisi kapal, sang ayah mengatakan kalau itu adalah tanda kalau para monster menyuruh mereka segera pergi meninggalkan teritori mereka. Ayah Bota bilang butuh waktu sekitar seminggu untuk bisa memperbaiki kapal. Tapi saat Bota menawarkan diri untuk ikut mencari spare part di reruntuhan, ayah Bota justru melarangnya karena takut para monster itu ada yang masih bersembunyi di sana. Oleh karena Bota ngeyel terus, dengan berat hati sang ayah kemudian melarang Bota dan Lita menjelajah reruntuhan sampai usia mereka 17 tahun. Tentu saja Bota jadi semakin ngeyel. Saat itulah secara kebetulan Lita melihat ada beberapa ekor burung terbang di kejauhan. Itu tandanya ada daratan di dekat posisi mereka berada saat ini, yang ternyata berupa reruntuhan gedung pencakar langit. Karena merasa ada yang tidak beres, ayah Bota menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi dulu di dalam kapal, sementara dirinya akan survei lokasi terlebih
terlebih dahulu. Dengan membawa sebuah pedang mekanik, ayah Bota berenang menuju ke Pulau Beton dan hanya mendapati beberapa mayat manusia yang sudah tinggal tulang belulang. Di saat yang sama, Bota dan Lita yang ditinggal di atas kapal melihat ada sesosok manusia yang terlihat akan tenggelam. Sementara sang ayah menemukan 2 buah bom di dalam sebuah kotak kayu dan mulai curiga dengan kondisi reruntuhan yang terlihat tidak normal, Lita berteriak memanggilnya karena ada seseorang yang terlihat akan tenggelam. Siapa sangka itu adalah jebakan dari sesosok monster bawah laut yang sangat mengerikan yang sudah siap untuk menyerang dari reruntuhan bangunan yang ada di bawah mereka. Dengan sekali caplokan, kapal milik keluarga Bota langsung hancur berkeping-keping dikunyah sang monster laut. Dengan segenap kekuatannya, sang ayah mencoba menyelamatkan Bota dan Lita agar jangan sampai jatuh tenggelam ke dasar laut atau masuk ke dalam perut si monster. Namun mereka yang sempat berhasil menyelamatkan diri di atas puing kapal yang sudah remuk kemudian kena geprek dari ekor sang monster. Meski begitu, ketiganya ternyata masih bisa selamat karena terlempar ke Pulau Beton. Melihat kedua anaknya berhasil selamat, sang ayah terlihat sangat lega. Tapi celakanya, bagian perutnya sendiri justru tertancap sebuah besi beton hingga tembus. Sebagai seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya, dia bilang itu tidak masalah. Yang penting sekarang Bota harus segera pergi membawa Lita yang pingsan ke tempat yang lebih aman, sementara dirinya akan menjaga mereka dari belakang. Lalu di saat sang ayah sedang bersusah payah mencabut besi beton yang menembus perutnya, bagian kepala monster tiba-tiba menyembul dari dasar laut lalu menghampirinya meskipun saat itu dalam posisi masih di siang bolong. Dan entah apa yang dipikirkan oleh si monster, bukannya memangsa ayah Bota yang sudah terluka parah di depannya, dia malah langsung mengincar Bota yang sedang berlari sambil menggendong adiknya. Versi kecil dari si monster laut berjalan merayap dengan sangat cepat mengejar Bota yang sedang berlari menggendong Lita. Mulutnya yang sudah terbuka lebar terlihat siap untuk mencaplok keduanya kapan saja. Untungnya Bota bisa tepat waktu melompat ke dalam bangunan hingga membuat gigi-gigi tajam dari sang monster sukses tertancap di dinding bangunan. Tapi siapa sangka bagian lain dari tubuh sang monster yang terlihat seperti kantong semar raksasa masih bisa masuk ke dalam bangunan untuk menguber-uber mereka. Meski tidak memiliki mata untuk melihat, tetapi kantong semar raksasa tersebut seolah bisa terus mendeteksi di mana posisi Bota dan Lita berada. Namun anehnya, setelah serangkaian serangan bertubi-tubi, pergerakan si monster tiba-tiba terhenti. Bota yang kemudian memberanikan diri untuk keluar dari persembunyiannya tampak terkejut mendapati sang ayah sudah berdiri di depannya. Tapi itu bukanlah ayah yang mereka kenal. Sosok yang menyerupai ayahnya itu tiba-tiba berubah menjadi monster yang langsung menangkap Bota dengan mulut kantong semarnya yang sangat mengerikan. Saat tubuh Bota tinggal sejengkal lagi menjadi camilan bagi si monster, ayah Bota yang asli akhirnya benar-benar datang dan langsung memotong kumis lelenya si monster lalu membawa Bota ke tempat yang aman. Setelah menyuruh Bota berlindung di balik beton, ayah Bota yang sebenarnya ngeri sendiri melihat ukuran Leviathan di depannya yang ukurannya bahkan lebih besar dari sekutom, memutuskan untuk fokus bertarung saja demi bisa menyelamatkan kedua anaknya. Lalu dengan keahliannya sebagai seorang harpunis, ayah Bota mulai mencincang Leviathan di depannya seperti Levi dari Attack on Titan. Karena posisi mereka saat ini berada di daratan, ayah Bota mulai percaya diri kalau dirinya bakalan bisa menghabisi si monster. Namun monster yang dia pikir pergerakannya pasti lambat karena ukuran tubuhnya yang sangat besar itu ternyata bisa menggerakkan kumis-kumis lelenya dengan sangat lincah hingga bisa menjebret tubuhnya hingga membentur tembok. Di saat ayah Bota sedang tergeletak tidak berdaya, si Leviathan berjalan mendekat untuk memangsanya. Untungnya ada tali derek di sampingnya yang bisa dia gunakan untuk meluncur ke atas saat mulut sang monster sudah siap melahapnya. Lalu dengan mencabut sebuah pipa besi yang menancap di tembok, sang ayah meluncur turun ke bawah tepat ke arah mulut si monster yang sedang terbuka lebar. Dan trot! Bagian bawah mulut si monster tertancap pipa besi, disusul dengan bagian atasnya yang kemudian disodok dengan sisi yang sebaliknya yang membuat mulut si monster jadi tidak bisa menutup. Setelah itu dengan menggunakan pedangnya, ayah Bota mencabik-cabik bagian kepala si monster dengan penuh emosi hingga tanpa disadari pipa besi yang mengunci mulut si monster patah dan gigi-gigi tajam si monster seketika langsung menembus tubuh sang ayah. Sambil menatap Bota dengan penuh kesedihan, sang ayah menjatuhkan pedangnya tidak jauh dari tempat Bota berdiri, lalu mengambil sebuah bom dari dalam tasnya dan meledakkannya tepat di bagian kepala si monster. Boom! Sebuah ledakan besar terjadi sebagai penanda akhir riwayat dari sang monster sekaligus sang ayah. Bota yang sempat terlempar akibat ledakan tersebut, kini hanya bisa tertunduk sedih di depan pedang warisan ayahnya saat tubuh ayahnya dan tubuh si monster perlahan tenggelam ke dasar lautan yang gelap. Di siang hari, di tengah lautan yang tidak bertepi, Bota yang kini sudah menjadi seorang yatim piatu hanya bisa menangis sejadi-jadinya memanggil ayahnya yang kini sudah tiada.
Di atas kapal yang sedang dikelilingi kabut, Bota berteriak mencari memanggil Lita dan ayahnya. Bota kemudian menemukan Lita sedang meringkuk menangis sesenggukan di salah satu sudut kapal dan langsung menunjuk ke arah laut begitu Bota datang menghampirinya. Di sanalah tampak tubuh ayah Bota mengambang dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Namun saat Bota berniat terjun untuk mengevakuasinya, Lita langsung mencegah dan memeganginya. Saat Bota menengok ke arah Lita, tampak wajah adiknya itu sudah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Untungnya itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Di dalam bangunan terbengkalai yang berdiri di tengah lautan yang sedang dilanda badai, Lita terlihat masih tertidur pulas di pangkuan Bota yang terlihat masih belum bisa melupakan ayahnya yang kini telah tiada. Keesokan harinya saat sedang berada di tepian gedung, Bota mendapati perahu milik keluarganya yang terdampar dalam kondisi perbekalan yang masih utuh. Karena merasa cukup kesulitan untuk mengangkatnya sendirian, Bota meminta Lita yang masih terlihat murung untuk membantunya. Namun Lita tetap tidak beranjak dari posisinya dan malah menanyakan kepada Bota di mana ayah mereka saat ini berada. Di momen ini, Bota yang masih bingung bagaimana caranya memberitahu Lita kalau ayah mereka sudah tiada, hanya bisa memeluk adiknya yang mulai menangis. Setelah Lita berhenti menangis, keduanya mulai mengunboxing perbekalan di dalam perahu, di mana salah satu benda yang pertama kali mereka temukan adalah sekumpulan jam waker. Dulu jam waker itu digunakan sebagai alarm kalau hari sudah mau gelap sehingga mereka bisa masuk ke dalam kapal sebelum para Leviathan mulai berkeliaran. Namun karena mereka baru saja diserang Leviathan di siang bolong, mereka pikir jam waker tersebut sudah kurang begitu berguna lagi. Lalu karena tiba-tiba perut mereka keroncongan, keduanya mencoba mencari alat untuk mencari ikan. Tapi yang mereka temukan hanyalah tongkat dan garpu. Setelah tombak garpunya siap, Bota malahan bingung. Bukan hanya karena takut kalau masih ada monster yang bersembunyi di dalam laut, tapi juga karena Lita takut ditinggal sendirian. Untungnya ada seekor kepiting yang secara sukarela datang sendiri untuk mereka bakar. Setelah perut mereka kenyang, Bota mulai khawatir dengan persediaan air tawar mereka. Ditambah lagi air hujan yang mereka tampung sebelumnya sudah mulai habis. Tapi tenang saja, Bota ingat cara penyulingan air laut sederhana yang pernah diajarkan oleh ayahnya dengan menggunakan botol dan panas matahari. Dan jeng-jeng, persediaan air tawar mereka sekarang sudah aman. Oleh karena tidak yakin seberapa lama mereka akan tetap tinggal di pulau beton tersebut, Bota dan Lita memutuskan untuk mengeksplor keseluruhan bangunan dan mengingat-ingat posisi setiap lantai dan ruangannya. Hingga sampailah mereka di ruangan tempat di mana sebelumnya sang ayah menemukan satu unit rudal yang kemudian mengingatkan Bota dengan bagaimana pengorbanan ayah mereka sebelumnya. Karena tidak ingin bernasib seperti mereka yang tewas di ruangan itu, serta demi bisa melindungi Lita sesuai wasiat terakhir ayahnya, Bota memutuskan untuk kembali menyelam dan jika ada monster laut yang muncul, dia akan melawannya menggunakan pedang warisan ayahnya. Lalu karena penasaran, Bota memutar tombol aneh yang ada di pedang ayahnya yang ternyata membuat pedang tersebut bergetar hebat dan sangat sulit untuk dikendalikan. Saking sulitnya, Bota sampai kejedot tiang gara-gara tidak kuat menahan daya tarik dari pedang tersebut. Kemudian saat dirinya sedang kesakitan, Lita datang menghampirinya karena menemukan sesuatu yang aneh saat mengejar kepiting untuk makan malam mereka. Sesuatu tersebut ternyata adalah sebuah pintu masuk menuju ke sebuah ruangan di bawah mereka. Bota yang meski takut tetapi tetap memberanikan diri untuk mengeksplorasi ruangan tersebut, akhirnya menemukan sebuah ruangan yang lantainya sudah terendam air dan banyak sekali ikan di sana. Bota yang merasa mendapatkan rejeki nomplok, buru-buru nyemplung untuk menangkap beberapa ikan menggunakan tombak garpunya sebagai makan malamnya bersama Lita nanti. Namun alangkah terkejutnya dia, begitu posisi menyelamnya sudah lumayan dalam, dia melihat seonggok telur monster yang sudah siap untuk menetas. Di saat Bota masih tercengang karena baru ngeh kalau itu adalah sarang Leviathan, satu demi satu telur yang ada di sana mulai menetas, di mana salah satunya berhasil menangkap kakinya Bota yang hendak kabur ke permukaan. Lalu ketika si monster akan mencaplok kakinya itu, Bota langsung menusuk matanya menggunakan tombak garpu yang dia bawa. Saat bayi monster yang dia culak nyungsep ke bawah, Bota akhirnya bisa naik hingga ke permukaan dengan selamat. Tapi si bayi monster terus mengikutinya sampai ke atas. Untungnya Bota yang masih belum bisa menggunakan pedang ayahnya, akhirnya berhasil naik hingga ke ruang di atasnya, lalu dengan segera menutup pintunya dan menumpuk puing-puing beton di atasnya. Setelahnya Bota baru sadar kalau Lita tidak ada di ruangan tersebut. Bota yang khawatir dengan keselamatan adiknya itu langsung berkeliling mencarinya dan menemukannya sedang berdiri di luar memandangi sesuatu di tengah lautan. Sesuatu yang Lita lihat itu ternyata adalah sesosok bayangan manusia yang seolah terlihat sedang berjalan di atas permukaan laut. Bota yang punya pengalaman buruk dengan pemandangan semacam itu langsung bergidik ngeri, berpikir kalau bayangan itu pastilah jebakan dari monster yang sejenis dengan yang membunuh ayah mereka.
Lita yang sangat yakin kalau itu adalah bayangan ayahnya yang sudah kembali tanpa Bota sadari sudah mulai mengayuh perahu menuju ke arah bayangan tersebut. Di waktu yang sama, jam weker serentak berbunyi menandakan kalau hari sudah menjelang malam. Bota yang jantungnya dipenuhi rasa ngeri yang berdobel-dobel tanpa pikir panjang langsung nyebur ke laut menyusul adik semata wayangnya itu. Saat sedang berenang itulah tanpa sengaja Bota melihat segerombolan bayi Leviathan keluar secara berjamaah dari dalam sarangnya. Bota yang akhirnya berhasil menyusul perahu sang adik kemudian langsung menariknya ke arah reruntuhan bangunan kecil yang menyembul di tengah laut. Lalu ketika dirinya akan naik ke pulau beton tersebut, seekor bayi Leviathan hampir saja berhasil mengunyah kakinya. Namun meski akhirnya keduanya berhasil menyelamatkan diri, tetapi posisi mereka saat ini seperti hidangan prasmanan di tengah-tengah bayi Leviathan yang kelaparan. Oleh karena pulau beton yang lebih besar posisinya lumayan jauh, Bota jadi bingung sekarang harus berbuat apa. Di waktu yang sama, bayi-bayi Leviathan yang ada di bawahnya mulai menyeruduk pulau beton yang dia pijak hingga membuatnya sedikit oleng. Jika sampai terjatuh, Bota yakin hidupnya dan Lita pasti akan langsung berakhir dicabik-cabik para bayi Leviathan itu. Lalu karena moralitasnya yang sangat tinggi sebagai seorang kakak yang bertanggung jawab melindungi adiknya, dengan terpaksa Bota mengangkat pedangnya untuk menghadapi para bayi monster tersebut. Siapa sangka satu ayunan pedangnya berhasil membelah seekor monster yang melompat ke arah mereka, tapi di saat yang bersamaan, dua ekor bayi Leviathan yang lain sudah siap memangsa mereka dari arah belakang. Bota yang menyadari ada monster yang melompat di belakangnya secepat kilat berbalik dan mengayunkan pedangnya. Meski ayunan pedangnya berhasil menyelamatkan mereka dari mulut si monster, tetapi karena pergerakannya yang tiba-tiba membuat keseimbangannya goyah. Ditambah dengan pijakannya yang begitu kecil, dia dan Lita akhirnya terlempar dan nyaris jatuh ke laut jika saja Bota tidak secara cekatan mendorong kakinya untuk melompat ke atas perahu. Begitu Bota dan Lita berhasil mendarat di atas perahu, para monster yang terlihat berebutan memangsa saudaranya yang sudah mati, memberi waktu bagi keduanya untuk mengayuh perahu secepat mungkin menuju ke pulau beton yang besar. Begitu sampai di pulau beton, Bota langsung menyuruh Lita untuk naik ke lantai atas dan langsung berusaha memutus tangganya agar para bayi Leviathan tidak bisa mengejar mereka. Namun pergerakan para bayi Leviathan itu ternyata lebih gesit dari yang Bota duga. Sebelum tangga kayunya berhasil dihancurkan, salah satu dari mereka bahkan sampai melukai punggung Bota dengan cakarnya. Bota yang berpikir kalau sekarang sudah aman dan tinggal menunggu waktu saja sampai matahari terbit kembali, dibuat jantungan begitu melihat bayi Leviathan yang matanya sempat dia culek tadi sudah menunggunya di lantai atas. Secepat kilat, monster itu menangkap Bota dengan satu tangannya, lalu berniat langsung memangsanya jika saja Lita tidak segera menculek satu matanya yang lain dengan besi beton yang dia temukan. Kini setelah dua matanya diculek semuanya, si bayi monster bertindak serampangan dengan target utamanya memangsa Lita. Namun karena pandangannya sudah mulai kabur, dia terlihat sedikit kesulitan untuk mengetahui posisi Lita berada. Untuk menjauhkan bayi Leviathan dari Lita, Bota memukul jerigen berkali-kali untuk menarik perhatiannya. Lalu saat si bayi monster akan memangsanya, jerigen yang berisi bensin yang tutupnya sudah dia buka tersebut langsung dia lemparkan ke dalam mulut si monster. Setelah itu, Bota mengayunkan pedangnya untuk dia gesekkan ke paku beton yang menyembul di dekat tempatnya berdiri hingga menimbulkan percikan-percikan api yang langsung menyambar tumpahan bensin yang mengalir dari mulut si monster. Seketika tubuh si bayi monster itu pun langsung dilalap api yang membuatnya bergerak secara serampangan hingga menyambar kotak berisi bom yang ada di dalam ruangan tersebut. Untungnya saat bom meledak, Bota dan Lita sudah berhasil naik ke ruangan di atasnya, sehingga mereka masih bisa selamat meskipun tubuh kedua bocil tersebut terlempar jauh sampai nyebur ke laut. Gara-gara ledakan tersebut, telur-telur Leviathan jadi hancur dan pecah sebelum menetas karena tertimpa puing-puing bangunan dari atas. Namun di saat yang sama, pulau beton tempat mereka berada ukurannya juga jadi menyusut, yang membuat posisi Bota dan Lita saat ini jadi terpojok dan tidak ada tempat untuk kabur lagi dari kejaran para bayi Leviathan yang masih hidup. Di saat kondisi keduanya tampak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, bayi-bayi Leviathan yang memburu mereka tiba-tiba mendapatkan serangan dari tengah lautan. Sesosok bayangan yang Lita lihat berjalan di atas permukaan laut sebelumnya ternyata benar-benar seorang manusia. Dan tidak hanya sekedar manusia biasa, dia adalah seorang gadis yang penampilannya sangat heroin sekali. Dengan menggunakan semacam senjata api berpeluru paku, si gadis misterius yang penampilannya mantap sekali itu menembaki bayi-bayi Leviathan yang sedang mengerubuti Bota dan Lita. Meski Bota dan Lita nyaris ikut terkena serangannya juga, tetapi berkat tembakan tersebut, para bayi Leviathan jadi serentak mengalihkan sasaran mereka untuk menyerang si gadis misterius yang memiliki tato harpunis di bagian lengannya. Hanya beberapa bayi Leviathan saja yang masih berada di atas pulau beton yang kemudian mencoba untuk menyerang Bota dan Lita. Dengan menggunakan pedang warisan ayahnya, Bota mencoba melawan, tetapi
Tapi karena tenaganya masih kurang begitu kuat, si bayi Leviathan hampir saja berhasil mencabik-cabik tubuhnya jika saja si gadis misterius tidak menembakinya. Lalu saat akan mengisi ulang peluru pakunya, seekor bayi Leviathan tiba-tiba menyerang si gadis misterius dari belakang, yang meski serangannya itu berhasil dia hindari, tetapi senapan pakunya berakhir nyebur ke laut. Si gadis misterius yang lengannya berdarah kemudian mencabut kedua pedang besar di punggungnya untuk menghadapi bayi-bayi Leviathan yang masih terus berdatangan dari dasar lautan. Dengan tanpa ekspresi dan gerakannya yang sangat lincah, si gadis misterius terus meliuk-liuk di atas papan seluncurnya sambil mencincang satu persatu bayi Leviathan yang mengerubutinya. Pergerakan si gadis misterius yang sangat lincah dan sudut pandang kamera yang begitu indah membuat Bota hanya bisa melongo karena saking takjubnya melihat adegan seru yang sedang terjadi di depan matanya. Baru kali ini dia melihat ada seorang manusia yang terlihat dengan begitu mudahnya membantai segerombolan monster Leviathan seorang diri. Bayi-bayi Leviathan yang sedang menunggu giliran pun terlihat hanya bisa bengong sambil berendam di dekat jasad saudaranya yang sudah terpotong-potong. Sementara si gadis tanpa ampun terus mencincang mereka semua hingga tidak tersisa. Setelah yang di lautan habis, dia kemudian melompat dari papan seluncurnya untuk menghabisi bayi Leviathan yang masih belum menyerah mengejar Bota dan Lita. Berkat aksi luar biasa dari si gadis misterius ini, nyawa Bota dan Lita akhirnya selamat. Namun ketika ingat momen di mana si gadis misterius menembakkan senapan paku yang nyaris mengenainya dan Lita, Bota jadi ragu apakah gadis itu orang baik atau orang jahat. Tapi keraguannya itu langsung sirna begitu si gadis misterius bilang kalau dirinya adalah seorang harpunis yang menurut ceritanya sang ayah merupakan sekumpulan kesatria yang hobinya memburu para Leviathan. Si gadis misterius yang mengaku bernama Kana itu kemudian mengatakan kalau dia berasal dari Perserikatan Busan.